Viral di media sosial, seorang suami membawa istrinya yang lumpuh berobat ke rumah sakit dengan gerobak di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pemirsa, sang istri menderita sakit sejak 8 tahun yang lalu. Ya Allah, sakit perasaan. Putar. Inilah rekaman video amatir yang merekam seorang suami mendorong istrinya menuju poliklinik rumah sakit. Sepasang suami istri ini diketahui bernama Parmin dan Rismiwati, keduanya warga RT 04, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Keseharian Parmin bekerja sebagai tukang gali sumur dan kuli bangunan. Mereka tinggal di kontrakan dan hidup serba kekurangan. Sekarang ini tidak bisa berjalan di antara 4 bulan ini, 3 bulan lain tidak berjalan. Jadi makan disuapin? Makan disuapin. Gitu ya? Nah, selama ini dia ngesot, aku masih bekerja di lahat, pekerjaanku tukang gali sumur di lahat. Jadi kalau bapak kerja, ibu dibawa? Tinggal dia apa sama anak ini, waktu dia masih bisa ngesot. Iya. Parmin berharap kepada pemerintah agar dapat membantu istrinya mendapatkan perawatan. Ia juga berharap istrinya mendapat hidayah dan bisa sembuh kembali. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, 100 hari sudah eskalator di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat tidak berfungsi atau mati total. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa. Sejumlah pengguna komuter lain menggelar aksi protes dan menabur bunga serta ucapan bela sungkawa atas tidak berfungsinya eskalator di stasiun Bekasi. Dalam aksinya, pengguna komuter lain membawa miniatur makam dan karangan bunga sebagai simbol matinya fasilitas publik yang sudah 100 hari tak kunjung diperbaiki oleh pihak PT KAI. Keluhan sudah disampaikan kepada pengelola stasiun Bekasi, namun belum juga direspon serius. Para pengguna KRL menyebut eskalator di stasiun Bekasi ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna kereta di stasiun Bekasi, karena tidak semua pengguna kereta memiliki fisik kuat untuk menaiki tangga, terutama bagi mereka yang berusia lanjut dan membawa barang. Ya, ini sudah hari ke-100 eskalator Bekasi mati. Kita bisa melihat pelayanan publik yang terbengkalai dan sepertinya tidak ditanggapi secara serius. Jadi kami dengan aksi ini mendoakan mudah-mudahan pengelola stasiun, kemudian KAI juga diberikan kekuatan untuk segera menghidupkan kembali eskalator yang mati ini. Protes matinya eskalator di stasiun Bekasi sebelumnya juga telah dilakukan secara masif di media sosial. Namun hingga kini tidak pernah ada respon dari pihak PT KAI. Para pengguna kereta komuter lain berharap agar pihak PT KAI segera memperbaiki fasilitas publik eskalator yang saat ini tak berfungsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara memohon maaf atas tindakan personelnya yang melakukan salah tembak terhadap seorang wanita di Kota Kendari saat mengungkap kasus narkotika. Korban salah tembak merupakan anak anggota TNI. Seorang wanita di Kota Kendari menjadi korban salah tembak oleh personel Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara saat penangkapan bandar narkoba di Kota Kendari pada hari Selasa. Korban merupakan wanita muda berstatus mahasiswa dan merupakan putri seorang anggota TNI di Manado. Akibat salah tembak tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Bambang Cahyo Bawono memohon maaf dan mengaku bertanggung jawab. Yang paling utama, kami tetap bertanggung jawab atas tindakan yang kami lakukan sampai dengan nanti kesembuhan yang bersangkutan. Ya, jadi kita juga meminta maaf kepada keluarganya atas tindakan yang sudah kita lakukan, kemudian menimbulkan adanya luka atau seperti itu. Kami tetap kita akan lakukan yang baik, pengobatannya juga nanti akan kita tanggung secara kedinasan. Penembakan terjadi saat pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan 2 bandar yang menjadi tersangka. Dari 2 bandar itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 13,8 gram yang siap diedarkan di wilayah Morosi, Kabupaten Konawe.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Raja Najunggal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kampanye politiknya, pemirsa, pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan masyarakat Pantai Barat akan menjadi prioritas pasangan Anies Muhaimin. Ribuan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di halaman Raja Najunggal, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada masyarakat, Anies menyampaikan mengusung gerakan perubahan, menyoroti sumber daya alam kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya banyak sumber daya alam di kawasan ini seperti halnya emas yang tidak dapat dirasakan rakyat. Kita ingin agar kemajuan perekonomian di seluruh kawasan Tapanuli Selatan khususnya, dan juga seluruh pesisir pantai barat Sumatera Utara menjadi prioritas untuk pembangunan ke depan. Investasi didorong, tapi bukan seperti selama ini. Selama ini investasi banyak, tapi padat modal. Usai melakukan kampanye akbar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Anies pun bertolak ke Deli Serdang, Sumatera Utara untuk melakukan kampanye akbar di hari pertama pada bulan Februari ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Rabu malam kemarin bertemu dengan ratusan pendukungnya di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo mengungkapkan jika apa yang dilakukan saat ini semata-mata untuk rakyat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui para pendukungnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan antara Prabowo dan para pendukung serta relawan ini berjalan singkat karena waktu acara yang digelar malam hari. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berjoget bersama para pendukungnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Begitu banyak wajah-wajah yang saya kenal lama, dan saya ucapkan terima kasih dukungan saudara-saudara kepada kita berbuat ini hanya semata-mata untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Barisan relawan programming top Prabowo Gibran Rakabuming juga optimis mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Kita mendukung nomor 2, Prabowo Gibran. Alasannya apa, Pak? Alasannya adalah karena di nomor 2 inilah kita sandarkan cita-cita kita. Karena kita anggap nomor 2 ini akan mampu membawa bangsa kita ini menuju kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran menargetkan 60% raupan suara di wilayah Jawa Barat dan Kota Bogor dalam Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun meyakinkan para pemilih untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi kita berharap kemenangan Prabowo Gibran di 2019 yang di atas 60% di Jawa Barat bisa kita wujudkan kembali, termasuk di Kota Bogor dan juga sekitar. Kita optimis kepercayaan masyarakat bisa kita raih. Mereka pun akan terus mengencarkan program Paslon 02 ke berbagai lapisan masyarakat agar bisa tersosialisasikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibiru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon Wakil Presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat Almas Sakibiru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih
tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan Presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama di Manado, Sulawesi Utara. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Aceh dan membahas pemerataan pembangunan demi kemajuan bangsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo berdialog dengan para tokoh agama Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GMIM. Ganjar menyampaikan harapan besar agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Sementara itu dalam dialognya, ternyata masyarakat tertarik dengan program Kartu Sakti dan kaitannya dengan UMKM. Iya, kami berkunjung dan diterima para pendeta di Gereja Masehi Injili yang ada di Sulawesi Utara ini, pemohon. Dan kami disambut dengan sangat hangat, banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami. Pak Ganjar, program KTP Sakti itu isinya apa sih? Kalau kami pelaku UMKM, relate nggak itu? Oh, relate banget. Satu adalah data, kemudian apa yang diperlukan, apakah itu nanti pelatihan, atau itu bantuan, atau kemudian bagaimana cara UMKM naik kelas. Tadi ada satu concern yang menurut saya bagus. Yang kedua tentu dalam konteks hubungan keagamaan, betul-betul bagaimana antar umat beragama yang di Indonesia itu hubungannya harmonis. Mereka baik-baik, saling menghargai, saling menghormati, itu sebuah harapan besar. Dalam kegiatan Tabrak Prof di MZ Cafe Bandar Baru Kota Banda Aceh, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan pemerintah seharusnya turut memprioritaskan pembangunan di Aceh. Untuk itulah pasangan calon Ganjar Mahfud menyatakan akan memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh jika terpilih nanti. Di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang dana Otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana Otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana Otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan, akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan Perpres, kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia dianggap penting untuk diwujudkan dan tentu menjadi prioritas program pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air menjatuhkan pilihan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Para petani sawit meyakini kepemimpinan Ganjar Mahfud bisa menyelesaikan semua persoalan di sektor perkebunan sawit. Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari petani sawit rakyat dari sejumlah daerah di tanah air. Dukungan dijatuhkan kepada paslon Ganjar Mahfud lantaran memiliki visi misi yang cukup realistis di sektor perkebunan sawit. Selain itu, program yang dijanjikan Ganjar Mahfud adalah soal akses dan pinjaman yang akan mudah didapatkan oleh para petani sawit. Karena Ganjar Mahfud itu punya program yang sangat realistis untuk menyelesaikan masalah di sektor perkebunan sawit. Seperti misalnya soal masalah hilirisasi yang hanya menguntungkan konglomerasi di sektor sawit. Saat ini petani sawit rakyat masih terus berkonsolidasi dengan seluruh petani sawit dari Sabang sampai Merauke dengan mempromosikan visi misi paslon Ganjar Mahfud.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Selain ke Komnas HAM, Aiman juga melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang minta HP pribadi miliknya ke Divisi Propam Mabes Polri. Juru bicara tim Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya, karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya, dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM toh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa lembaga perguruan tinggi menyampaikan petisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini dinilai menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Persatuan Gereja Indonesia pun meminta Joko Widodo netral dalam Pilpres 2024 mendatang. Sementara Presiden Jokowi menyatakan penyampaian petisi merupakan hak mereka. Petisi pertama disampaikan para guru besar dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, karena prihatin dengan sikap Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya akhir-akhir ini yang dinilai menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Mereka pun meminta Presiden dan pemerintah kembali ke nilai-nilai demokrasi dan mendesak DPR untuk mengambil sikap. Petisi ini disampaikan tidak ada niatan sedikit pun kebencian maupun hal negatif lain, kecuali mengingatkan demi kebaikan. Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan
Petisi senada juga disampaikan Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas dan sivitas akademika UII menilai Indonesia tengah mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. UI menuntut Presiden Jokowi bersama aparatur pemerintah tidak melakukan politisasi dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. UI pun meminta Presiden berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan politisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Petisi dibuat bukan sebagai partisan, namun murni keprihatinan atas kondisi bangsa 2 pekan jelang pemilu. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sementara itu, sidang Majelis Lengkap MPL Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara untuk netral di pemilu 2024. Hal ini perlu dilakukan demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. MPL PGI menyoroti ada gejala kesuraman demokrasi di Indonesia imbas momen politik elektoral yang sedang berlangsung. Karenanya, MPL PGI meminta para penyelenggara negara tunduk pada konstitusi dan menjaga nilai etis bangsa. Menanggapi petisi tersebut, Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya ke pasar kota Wonogiri menyatakan semua warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Tanggapan petisi Pak? Ya, itu hak demokrasi. Kunjungan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana di Wonogiri, Jawa Tengah mendapat sambutan antusias warga. Dari Yogyakarta dan Wonogiri, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisinya di Kabinet Presiden Jokowi. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Mahfud menyampaikan terima kasih karena telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019 lalu. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berharap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa mengikuti jejak Mahfud mundur dari jabatannya. Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Mahfud resmi menanggalkan jabatannya usai memberikan surat permohonan pengunduran diri ke Jokowi yang didampingi Mensesnek Pratikno di Istana Negara. Pada pertemuan itu, Mahfud MD menyampaikan terima kasihnya ke Presiden lantaran telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019 dan merupakan sebuah penghormatan dari Jokowi. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Sementara itu, Capres nomor urut 3 yang juga pasangan Mahfud menyambut baik keputusan Mahfud dari jabatannya Menko Polhukam. Ganjar menilai keputusan Mahfud sangat tepat karena bisa menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Ganjar juga meminta hal itu diikuti oleh pejabat lain yang terlibat pada kontestasi pemilu 2024. Senada dengan Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berharap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa mengikuti jejak Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang lebih memilih mundur dari Kabinet Jokowi. Seperti diketahui, saat ini Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular, ya, termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang di situ. Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman. Namun Hasto menduga Prabowo tak akan bersedia melepas jabatan sebagai Menteri Pertahanan, terlebih anggaran di Kementerian Pertahanan sangat besar dan dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
Diketahui wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai cawapres nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo. Keputusan Mahfud menanggalkan posisinya sebagai Menko Polhukam pun mendapat apresiasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Amrina Rida yang berada di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Selamat pagi Amrina, apa saja aktivitas Mahfud MD pagi hari ini? Ya, Yasmin dan juga Cikal, memang seperti yang kita ketahui bahwa Mahfud MD kemarin secara resmi telah mengajukan atau memberikan surat pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo, dan akhirnya hari ini selang 1 hari setelah ia memberikan surat pengunduran dirinya tersebut, memang ada salah satu aktivitas yang merupakan aktivitas terakhir begitu yang dilakukan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bersama dengan sejumlah pegawai di Kemenko Polhukam. Untuk aktivitasnya tadi sendiri memang diawali dengan adanya olahraga pagi terlebih dahulu, begitu tadi Mahfud MD bersama dengan segenap pegawai di Kemenko Polhukam melakukan olahraga pagi atau berlari di sekitar Monas, mengitari Monas sambil berkomunikasi dan juga berbincang. Begitu kami tadi melihat ketika Mahfud MD bersama dengan staf-staf di Kemenko Polhukam, memang kami melihat adanya suasana atau interaksi yang hangat antara Mahfud MD dengan pegawai-pegawai yang ada di Kemenko Polhukam. Lalu setelah itu, setelah berlari, berolahraga pagi di Monas, langsung melanjutkan untuk berjalan ke Kemenko Polhukam, gedung Kemenko Polhukam untuk beristirahat, hingga akhirnya tadi juga pada akhirnya Mahfud MD menyampaikan sambutan atau bisa dibilang salam perpisahan yang diberikan kepada sejumlah atau segenap staf di Kemenko Polhukam. Nah, dalam sambutannya sendiri memang ada sejumlah pesan-pesan yang disampaikan dari Mahfud MD kepada segenap atau sejumlah pegawai di sini. Di antaranya adalah yang pertama, tadi Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pegawai Kemenko Polhukam karena selama 4,5 tahun ini telah bekerja mendampingi Mahfud MD dengan baik dan juga dengan profesional. Begitu, lalu juga ia pun memberikan pesan kepada staf di Kemenko Polhukam untuk selalu profesional dan juga independen, mengingat sekarang juga masih dalam masa pemilu, sehingga ia memberikan pesan untuk selalu menjaga kenetralitasan mereka. Lalu juga tadi Mahfud MD memberikan pesan terakhir, yaitu untuk kepada segenap pegawai di Kemenko Polhukam untuk selalu bekerja dengan tujuan yaitu untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia dengan profesional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Mahfud MD kemarin sendiri telah mengajukan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, di mana dalam surat pengunduran dirinya tersebut ada 3 poin yang disampaikan, begitu, di mana poin pertama adalah Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo karena telah diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam sejak Oktober 2019. Lalu yang kedua adalah permohonan untuk berhenti dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan adanya permohonan maaf terkait dengan pengunduran dirinya, juga terkait dengan tugas-tugas yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini memang tidak lepas dari status dari Mahfud MD sendiri yang sekarang menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu atau Pilpres 2024, dan Mahfud MD sendiri pun juga menyampaikan ada sejumlah alasan yang pada akhirnya memutuskan dia untuk mengundurkan diri. Salah satunya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan juga intervensi politik. Terus sementara demikian, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Amrina atas informasi Anda disampaikan langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini, dan kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribtu Cici. Ya, Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Cikal juga Yasmin, dan selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada Jumat pagi kali ini, kita akan melihat perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Semanggi yang memang terlihat cukup ramai dari berbagai arahnya, di mana memang terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Cawang maupun arah Semanggi yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi, ke arah Grogol, maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kuningan, hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat aktivitas kendaraan di kawasan ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan dikarenakan memang bertepatan dengan masih memasuki jam berangkat perkantoran. Dan mengatasi
perpadatan maupun peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Terpantau juga rekan-rekan kami Polwan Korlantas Polri bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran pengendara saat berkendara nanti. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami, dan juga selain melakukan pengaturan lalu lintas, selain itu juga rekan-rekan kami juga melakukan patroli. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap tertib berlalu lintas, dan sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Slipi maupun Grogol yang nantinya akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Pancoran juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat selain di jalur arteri untuk jalur tol sendiri, peningkatan jumlah volume arus kendaraan juga masih mengalami penambahan jumlah kendaraan, namun kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda tetap pada lajur dan jalur yang benar sesuai dengan ketentuan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, sudah terjadi 197 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 141 luka ringan. Dari 197 kasus laka lantas yang terjadi, 100% didominasi di jalur non-tol, dan faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan kurang hati-hatinya pengemudi saat menyalip kendaraan lainnya. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara. Juga 36% terjadinya kecelakaan lalu lintas didominasi dari pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi nanti. Untuk itu kami himbau agar para pengendara tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin juga Cikal yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.